Shalom God Lovers, sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia, kekuatan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau luar biasa. Kebaikan-Mu, kekuatan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Oh kasih setia-Mu sungguh nyata. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh haleluya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama merenungkan firman Tuhan lewat program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kali ini adalah terpisah selamanya dengan Allah. Nats dalam renungan singkat kali ini akan saya ambil dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudaraku, orang percaya yang menghayati ia menumpang di bumi, maka yang ditakuti bukanlah terpisah dengan siapapun, ya, baik dari keluarga dan lain sebagainya, tetapi dia takut terpisah dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Orang yang terpisah dari Allah dibuang ke dalam api yang kekal. Saudaraku, neraka adalah sebuah realitas. Ini menunjukkan suatu tempat, juga suatu suasana. Dari berita Alkitab kita menemukan neraka adalah tempat orang-orang dihukum Tuhan. Mereka terpisah selama-lamanya dari Allah, mengalami hukuman kebinasaan selamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya, seperti dalam nats renungan yang kita bacakan sebelumnya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah saudaraku terkasih, dijauhkan dari hadirat Tuhan artinya tidak mendapat tempat, saudara, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota keluarga di dalam kerajaannya. Terpisah dari Allah, maka tidak mendapatkan perlindungan Tuhan. Kebinasaan tidak menjadi seperti rancangan, artinya menjadi gagal atau rusak, tidak berguna dan mengecewakan sehingga pantas dibuang. Nah, orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah adalah sampah abadi. Maaf kalau saya bilang sampah abadi, ya.
Karena kita tidak berarti, begitulah artinya sampah. Hidup kekal bukan hanya berbicara mengenai panjangnya hidup. Dalam hal ini, panjangnya hidup nanti di surga, saudara. Tetapi dalamnya hidup di dunia adalah kualitas hidup atau mutu hidup itu sendiri. Saudaraku terkasih, orang yang memiliki Tuhan Yesus dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan adalah orang yang hidupnya berkualitas tinggi. Bukan hanya nanti, tetapi juga sekarang, sejak hidup di bumi ini, yang sementara untuk meniti hari-hari hidup ini. Ya, jadi hidup ini cuma sementara, saudara. Ya, nah, saudaraku, kualitas orang yang pasti masuk surga sudah nampak sejak masih hidup dalam dunia ini. Hidup yang berkualitas tinggi sesuai dengan rancangan Allah sejak di dunia sangat berpotensi untuk layak menjadi anggota keluarga Allah. Tetapi orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah pantas dibuang ke dalam api kekal, terpisah selama-lamanya. Tentunya kita nggak mau ya. Nah, saudaraku terkasih, keterpisahan dari Allah akan ditandai dengan kehausan seperti dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudaraku terkasih, air dalam ayat ini di sini adalah Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri menyatakan diri sebagai air yang memuaskan dahaga hidup. Seperti seruan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus telah disetting oleh Bapa untuk menjadi kekasih jiwa kita. Jika seseorang tidak membangun hubungan sebagai kekasih jiwanya, ia akan merasakan kehausan tersebut. Nah, saudaraku terkasih, kesimpulannya, neraka adalah tempat orang-orang yang dihukum Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Siksaan kekal di sini diidentifikasi dengan kengerian yang dahsyat, yaitu tempat yang diwarnai dengan beberapa atribut. Api adalah sarana penyiksaan. Kenyataannya di bumi ini memang akan ada orang-orang yang terhukum, terbuang dari hadirat Allah selamanya. Nah, saya berharap kita bukan bagian dari orang-orang yang terhukum, melainkan orang-orang benar dan mendapat hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu. Terus Engkau pimpin kami dan ampuni setiap dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, terus terikat kepadamu, Tuhan, menjadi anak-Mu, Tuhan, yang setia, Tuhan. Kami mau hidup kekal bersama-Mu di surga. Terima kasih, Tuhan. Ini kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.